Bab 251, yang bersedia bertarung, yang bersedia bertahan. Di alam mimpi ilusi yang tak ada habisnya, niat bela diri Samsara meluncur seperti air pasang, membengkak dengan panik saat menyerbu Bitinghua. Karena keraguan-raguan yang menakutkan sepersekian detik itu, secercah cacat muncul di benak Bitinghua. Lin Ming memanfaatkan kesempatan ini dan membalas. Bang, hantu dan gambaran yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikiran Bitinghua, kehidupan 100 Samsara yang tak ada habisnya menenggelamkannya seperti pusaran air yang kacau. Pertikaian antara kekuatan jiwa terus berkembang. Sebuah langkah yang berbahaya, sebuah langkah yang salah, dan segalanya bisa hilang. Untungnya, Bitinghua jauh lebih mahir daripada Lin Ming dalam hal memanfaatkan kekuatan jiwanya. Meskipun kelemahan dalam pikirannya telah menempatkannya dalam situasi pertahanan yang pasif, keterampilan pertahanan kekuatan jiwanya hampir tidak mampu menahan serangan terhadap lautan spiritualnya. Pertarungan keduanya menjadi semakin kejam dan biadab. Lin Ming mengandalkan guntur ilahi naga banjir ungu di laut spiritualnya untuk melancarkan serangan habis-habisan. Dengan kekuatan guntur untuk melindungi lautan spiritualnya, dia berada dalam posisi yang hampir tak tertembus. Adapun Bitinghua, dia dikelilingi oleh bahaya di semua sisi. Sementara Bitinghua memiliki metode budidaya fraksi meraj, terhadap niat bela diri Samsara Lin Ming yang dia pahami di tanah suci bertuah setelah mengalami 100 kehidupan Samsara, mereka berada pada tingkat yang sangat berbeda jika dibandingkan. Dengan budidaya dan fondasi Bitinghua selama bertahun-tahun di dalam fraksi meraj yang terakumulasi, dia hampir tidak mampu menahan serangan ini. Dengan konsumsi kekuatan jiwa yang dramatis dan masif, tubuh asli Bitinghua yang masih berdiri di atas panggung langsung memucat, tanpa sedikit pun bekas merah di pipinya. Bocah sialan ini, kekuatan jiwanya sebenarnya sangat kuat. Bitinghua adalah murid dari fraksi meraj, jadi dia berspesialisasi dalam penggunaan kekuatan jiwa dengan sangat tepat. Tapi dibandingkan dengan Lin Ming, dia masih kalah. Harus diketahui bahwa budidaya Bitinghua hampir seluruh wilayahnya berada di atas Lin Ming. Beruntung bagiku anak ini hanya memiliki satu cara untuk menyerang, dan sama sekali tidak memiliki keterampilan kekuatan jiwa. Setiap kali dia menyerang, dia membuang terlalu banyak. Pikiran Bitinghua berpacu. Saat dia menahan serangan Lin Ming, dia juga memikirkan kemungkinan untuk menang. Saya hanya bisa bertahan dan tidak menyerang. Meskipun Lin Ming ini memiliki kekuatan jiwa yang sangat tangguh, dia tidak tahu teknik apapun untuk menggunakannya. Setiap kali dia menyerangku, dia membuang sejumlah besar kekuatan jiwa. Ditambah lagi, karena aku yang bertahan, aku harus berusaha lebih sedikit untuk mempertahankannya. Tingkat konsumsi kekuatan jiwanya harus setidaknya 3 kali lipat dari konsumsi saya. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Selama aku bisa menahan serangan terus-menerus ini, kemenanganku akan ditentukan setelah dia menghabiskan kekuatan jiwanya dan tidak bisa lagi mempertahankan petir ungu yang menutupi lautan spiritualnya. Memikirkan hal ini, bibir Bitinghua melengkung membentuk senyuman jahat. Pada akhirnya, seniman bela diri Udik yang berasal dari desa Udik ini hanya bisa mengandalkan kekerasan dan tidak memiliki keterampilan. Dia ditakdirkan untuk kalah dengan tangannya sendiri. Bitinghua tidak tahu bahwa situasi ini persis seperti yang diharapkan Lin Ming. Sejak Lin Ming mulai menggunakan niat bela diri Samsara, dia telah mencoba untuk meningkatkan pemahamannya tentang niat bela diri Samsara. Sepertinya kekuatan-kekuatan jiwanya dan Bitinghua sebanding, selain itu, Bitinghua ini cukup ahli dalam teknik kekuatan jiwa. Untuk menghadapi lawan sebaik itu dan terlebih lagi, dalam pertandingan ketahanan, itu hanya bisa dianggap sebagai kebetulan. Bagi Lin Ming, Bitinghua adalah batu asah yang sangat bagus untuk mengasah kemampuannya. Alam mimpi di sekitar mereka mulai berubah berulang kali. Dari padang rumput hingga tanah hitam. Dari tanah hitam hingga padang rumput. Dari tanah hitam hingga gurun pasir. Dari gurun hingga neraka. Iblis, roh gelap, dan naga menari mengelilingi Bitinghua, memutar tubuhnya. Monster-monster ini dipanggil oleh Bitinghua untuk melindungi laut spiritualnya sendiri. Tapi di depan serangan brutal Lin Ming yang tidak pernah berakhir, semuanya akhirnya terkoyak oleh pusaran hitam yang berputar-putar. Begitu pertandingan dimulai, itu berlangsung selama 1 batang dupa, lalu 2 batang dupa, lalu 3 batang dupa, sampai setengah jam. Selama ini, kedua pemuda di panggung bela diri masih berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. Wajah Bitinghua sudah lebih pucat dari kertas yang diputihkan. Dengan konsumsi kekuatan jiwa yang intens selama setengah jam, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh kebanyakan orang. Jika bukan karena bakat jiwa Bitinghua yang tinggi dan fondasi yang kuat, dia pasti sudah terjatuh ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Apakah orang ini benar-benar manusia? Bitinghua tidak dapat membayangkan lawannya masih bisa bertahan hingga saat ini meskipun tingkat konsumsi kekuatan jiwanya 3 kali lipat dari miliknya. Jika posisi mereka dibalik, dia pasti sudah tersingkir. Jika aku bertahan lebih lama lagi, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Saya akan menjadi orang yang akhirnya menang. Memang benar seperti yang dikatakan Bitinghua. Lin Ming benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Karena dia menyerang, konsumsi kekuatan jiwanya sangat besar. Lin Ming telah bergantung pada taktik jiwa sombong, yang ditinggalkan dari penatua tertinggi dari alam para dewa. Dia telah mengumpulkan banyak pengalaman dengan rumus hukum jiwa ini dengan mempraktikkan teknik prasastinya.
Meskipun rumus hukum jiwa ini tidak bisa dianggap yang terbaik di alam para dewa, jika ditempatkan di benua tumpahan langit, itu sebenarnya adalah teknik kualitas terbaik di antara semua teknik kualitas terbaik. Namun, meskipun dia memiliki ini, dia masih tidak mampu menahan konsumsi kekuatan jiwa yang 3 kali lipat dari Bi Tinghua. Kulitnya tidak lebih baik dari Bi Tinghua. Lin Ming telah mengatupkan giginya dan bertahan dalam serangannya sampai sekarang karena dalam pertempuran kekuatan jiwa intensitas tinggi ini, dia telah memperoleh manfaat besar dan juga meningkatkan pemahamannya tentang teknik kekuatan jiwa. Kedua, ini adalah kesempatan besar yang tak tertandingi untuk meningkatkan pemahamannya tentang niat bela diri samsara. Jika dia melewatkan kesempatan ini untuk bertarung melawan seseorang seperti Bi Tinghua yang kekuatan-kekuatan jiwanya mendekati miliknya dan juga berpengalaman, maka itu akan sangat disayangkan. Dalam satu tarikan napas, kedua orang itu telah berdiri di panggung bela diri selama setengah jam penuh. Mata penonton sudah berkaca-kaca dengan tampilan yang membosankan dan linglung. Para murid dari fraksi Meraj lebih beruntung, lagi pula, mereka sudah lama terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Tidak hanya itu, hasil pertandingan ini juga menyangkut reputasi fraksi Meraj. Tentu saja, mereka akan mengawasi dengan sabar. Adapun orang lain, mereka sudah kehilangan kesabaran. Beberapa orang telah meninggalkan panggung ini, dan beberapa orang baru saja tertidur di kursinya. Lin Ming mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dalam duel antara kekuatan jiwa dan teknik ilusi, sangat sulit bagi orang luar untuk menentukan siapa yang lebih unggul dalam duel tersebut. Mereka tidak bisa melihat gerakan dan kemampuan seperti apa yang digunakan. Mereka hanya bisa membedakan situasi umum duel dengan melihat penampilan luar para peserta. Saat ini, Bi Tinghua terlihat sedikit lebih baik daripada Lin Ming. Sungguh tak terbayangkan seorang seniman bela diri dari 36 negara bisa mencapai tujuannya. Untuk memaksa senior magang Brother Bi ke dalam penampilan ini, Lin Ming ini benar-benar adalah bakat yang layak. Tapi sejauh ini dia melangkah. Akhirnya, kami hampir tidak bisa mempertahankan wajah fraksi Meraj kami. Saat dua murid fraksi Meraj mendiskusikan pertandingan, tubuh Lin Ming sedikit bergetar. Adapun Bi Tinghua, meski wajahnya seputih kertas, dia nyaris tidak bisa menstabilkan dirinya agar tidak terjatuh. Dia akan menang. Akhirnya, para murid fraksi Meraj yang hadir menghela napas lega. Meskipun pertandingan ini dimenangkan dengan susah payah dan mereka kehilangan banyak muka, pada akhirnya, baik atau buruk, mereka tetap menang. Kontes kekuatan jiwa ini sepenuhnya merupakan kontes ketahanan dan kemauan. Setelah beberapa lusin napas waktu, kekuatan jiwa Lin Ming mencapai kondisi hampir habis. Jika dia benar-benar kehabisan kekuatan jiwa, maka Lin Ming akan kehilangan kemampuannya untuk mengendalikan esensi sejatinya. Saat itu, dia pasti akan kalah. Sepertinya aku harus berhenti di sini. Lin Ming berpikir itu agak disayangkan, dia ingin bertahan lebih lama dan mendapatkan lebih banyak wawasan. Namun, sekarang sepertinya dia hanya bisa mengakhiri pertarungan kekuatan jiwa ini dan menggunakan tombak lembut mendalam yang berat untuk menghabisi Bi Tinghua dan mengakhiri pertandingan ini. Saat ia mempertimbangkan untuk menarik sisa kekuatan jiwanya yang terkuras, tiba-tiba energi jiwa yang sangat murni dan bersemangat muncul dari dalam lautan spiritual Lin Ming, membuat jiwanya bergetar karena kegembiraan. Apa ini? Kekuatan jiwa murni ini tiba-tiba membengkak dari dasar laut spiritualnya, seolah-olah terkubur di sana, dan telah menunggu kesempatan untuk digali. Ini mungkin, aku ingat. Ini adalah kekuatan jiwa yang aku serap dari hantu lapar di pagoda bertuah. Lin Ming tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Dulu ketika dia memasuki uji coba peleburan hidup dan mati di pagoda bertuah, dia telah melewati ke-7 uji coba dalam sekali jalan. Percobaan pertama adalah dunia neraka yang mampu meningkatkan vitalitas darahnya. Uji coba kedua terdiri dari hantu lapar yang dapat menambah kekuatan jiwanya. Uji coba ketiga terdiri dari binatang buas yang meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya. Percobaan keempat memiliki budak penyihir yang meningkatkan kekuatan pertahanan tubuhnya. Uji coba kelima, seniman bela diri fana yang mampu secara langsung meningkatkan budidayanya. Uji coba keenam tidak membuahkan hasil. Adapun percobaan ketujuh, itu adalah dunia bertuah, di mana Lin Ming telah memahami niat bela diri samsaranya. Selama persidangan hantu lapar yang kedua, Lin Ming telah menggunakan kekuatan guntur untuk membunuh banyak hantu lapar serta memenggal kepala seorang wanita cantik bertubuh besar yang pernah menjadi raja hantu lapar. Roh-roh mati yang tersisa ini telah berubah menjadi kekuatan spiritual murni yang memelihara jiwa Lin Ming. Tapi karena ada terlalu banyak kekuatan jiwa dan budidaya Lin Ming terbatas, dia, paling banyak, berhasil menyerap sebagian kecil darinya, sisanya telah disimpan di dalam tubuhnya. Kelebihan vitalitas darah yang telah diserap dari setan darah juga disimpan sementara di dalam tubuhnya. Dan hari ini, di bawah kebetulan yang beruntung ini, kekuatan jiwa murni itu tiba-tiba terbangun, terus-menerus menyuntikkan dirinya ke dalam lautan spiritualnya, memberi nutrisi pada jiwanya. Tentu saja, tidak mungkin untuk mengambil semuanya sekaligus, itu adalah proses yang sangat panjang. Tapi begitu kekuatan jiwa murni ini dilepaskan, itu tidak akan berhenti. Dapat dikatakan bahwa untuk waktu yang sangat lama di masa depan, jiwa Lin Ming akan terus memperkuat dirinya bahkan ketika dia sedang makan atau tidur. Kejutan yang menyenangkan, setelah dia secara tidak sengaja terhubung dengan kekuatan jiwa murni yang telah terkubur di bawah laut spiritualnya, Lin Ming memerah karena kegembiraan. Sekarang dia mendapat bantuan Bi Tinghua untuk menyerap ini, dia tidak mau melepaskan kesempatan ini.
Di bawah dukungan kekuatan jiwa murni, keganasan serangan jiwa Lin Ming menjadi semakin biadab. Ini, bagaimana ini mungkin, dia masih memiliki kekuatan untuk melakukan serangan lagi. Bi Tinghua mengira dia menjadi gila. Tingkat konsumsi kekuatan jiwa Lin Ming adalah 3 kali lipatnya, tapi dia bertahan sampai sekarang dan benar-benar memiliki kekuatan untuk meluncurkan serangan salvo baru. Tapi baginya, dia sudah mencapai batas kemampuannya, benar-benar kewalahan. Mustahil, ini tidak mungkin. Bahkan Huan Xiaodi bukanlah orang aneh yang tidak normal. Huan Xiaodi adalah murid langsung dari fraksi Meraj. Di 7 lembah mendalam, murid-murid fraksi Fata Morgana dan fraksi Sitar kebanyakan adalah perempuan. Dari segi kekuatan, Huan Xiaodi jauh lebih unggul dari Bi Tinghua. Dia pasti sudah mencapai batasnya, ini pasti upaya terakhirnya sebelum dia benar-benar pingsan. Bi Tinghua yakin dengan asumsinya. Lin Ming pasti sudah mencapai batas kekuatannya. Sekarang, dengan serangan baru yang lebih ganas dan tak terduga ini pasti merupakan efek samping dari beberapa keterampilan rahasia yang dia gunakan pada dirinya sendiri. Kebanyakan seniman bela diri yang berspesialisasi dalam teknik kekuatan jiwa memahami beberapa keterampilan rahasia yang dapat mereka gunakan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di saat kritis. Misalnya, ada banyak keterampilan rahasia yang menggunakan bentuk self-hypnosis untuk seluruh potensi jiwa. Namun, jiwa manusia sangat rapuh, sekali terluka, sangat sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, keterampilan rahasia semacam ini cenderung memiliki efek samping yang ekstrim. Tentu saja, fraksi Fata Morgana di 7 lembah mendalam mempunyai keahlian rahasianya sendiri. Secara relatif, efek samping dari skill rahasia ini jauh lebih ringan. Anda bukan satu-satunya yang memiliki keterampilan rahasia. Kamu pikir hanya karena kamu menggunakannya, aku tidak akan berani melakukan hal yang sama. Mata Bi Tinghua berwarna merah karena marah, dia mengamuk sampai hampir muntah darah. Awalnya ini adalah pertandingan seni bela diri persahabatan yang sederhana, namun lawannya telah menggunakan keterampilan rahasia tanpa memperhatikan kesejahteraannya sendiri. Namun, dia sudah berbicara banyak omong kosong sebelum pertandingan ini. Jika dia kalah sekarang, maka dia benar-benar akan menjadi bahan tertawaan di 7 lembah mendalam. Sial, tidak hanya itu, hanya ada 3 tempat di tingkat pertama. Fangqi adalah orang yang sangat aneh, Bi Tinghua harus mengakui bahwa dia jelas bukan lawannya. Adapun Jing Chanyu, dia tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkannya. Jika dia kalah dari Lin Ming sekarang, maka dia benar-benar akan ditempatkan pada posisi berbahaya. Jika salah satu dari 3 murid teratas dari fraksi Meraj tidak bisa masuk ke tingkat pertama, maka dia tidak akan bisa menatap mata siapapun lagi. Memikirkan hal ini, Bi Tinghua mengatupkan giginya. Ayah ini akan bertarung denganmu. Hukum kesigapan jiwa pengorbanan darah. Bab 252, Hukum kesigapan jiwa pengorbanan darah. Hukum kesigapan jiwa 7 lembah mendalam milikku pasti memiliki reaksi yang lebih sedikit dibandingkan milikmu. Kita lihat saja siapa yang bisa bertahan lebih lama. Bi Tinghua juga siap melakukan pengorbanan apapun yang diperlukan, ini adalah pertarungan yang dia tidak mampu untuk kalah. Begitu jiwanya rusak, paling buruk dia harus menghabiskan beberapa bulan untuk memulihkan diri di tempat tidur. Dia hanya bisa menghabiskan beberapa poin sektenya dan menggunakan koneksinya untuk mendapatkan beberapa botol pil pemulihan jiwa terbaik, dan dia akan segera kembali. Tetapi jika dia kalah dalam pertandingan ini, dia tidak hanya akan kehilangan seluruh wajahnya, semangatnya akan sangat frustrasi sehingga akan berdampak negatif pada seluruh kultivasinya di masa depan. Seperti ini, pertempuran antara Lin Ming dan Bi Tinghua tiba-tiba menjadi sangat pahit dan penuh kekerasan. Niat bela diri samsara Lin Ming seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti, monster dan hantu Bi Tinghua, bahkan setelah dihancurkan, terus-menerus dilahirkan dari sisa-sisa mereka. Saya bertahan, Anda menyerang, dan Anda mengonsumsi kekuatan jiwa 3 kali lipat dari yang saya lakukan. Ditambah dengan efek samping dari skill jiwa rahasia yang Anda gunakan, saya tidak percaya jiwa Anda terbuat dari besi. Mari kita lihat berapa banyak nyawa yang harus kamu tangani. Menurut Bi Tinghua, Lin Ming menggunakan semacam teknik jiwa terlarang, dan efek samping dari teknik itu tentu akan lebih berbahaya daripada yang dia gunakan. Bagaimanapun, Lin Ming hanyalah seorang seniman bela diri udik di pedesaan kecil, tidak mungkin dia memiliki pelatihan yang memadai atau layak dalam memahami konsekuensi dari kerusakan jiwa. Jika dia tidak bisa mendapatkan obat di masa depan, budidayanya mungkin akan menurun. Memikirkan hal ini, Bi Tinghua tiba-tiba merasa gembira. Dia awalnya mengalami depresi setelah dipaksa menggunakan hukum kesigapan jiwa pengorbanan darah, tapi sekarang dia akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan. Sekarang, tidak peduli betapa sengsaranya dia. Yang lebih penting adalah betapa sengsaranya lawannya. Jika seseorang menghadapi kematian sendirian, maka dia akan merasakan teror yang luar biasa. Namun jika menghadapi akhir dunia bersama-sama, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Saat ini, ekspresi Bi Tinghua berubah. Di dunia mimpi, pusaran hitam besar yang membuatnya sakit kepala tiba-tiba menghilang. Sebagai gantinya, kumpulan hantu lapar membengkak, tulang-tulang tipis menonjol di mana-mana. Hantu lapar ini memiliki anggota badan yang terdistorsi seolah-olah mereka kurus, dan kepala mereka sangat besar. Mulut mereka terpelintir ke samping, dan gigi tajamnya berkilauan dalam gelap. Lidah mereka yang berwarna merah darah terkulai ke bawah, terus-menerus mengeluarkan air liur.
Mungkinkah orang ini benar-benar menemukan konsep menggunakan ilusi untuk menyerang? Wajah Bi Tinghua menjadi gelap. Sampai sekarang, Lin Ming hanya menggunakan pusaran hitam besar untuk menyerang. Tapi sekarang dia telah memanggil segerombolan hantu lapar, dia berpikir bahwa hantu lapar ini berasal dari belantara imajinasi Lin Ming. Raja Ashura. Setelah Bi Tinghua menggunakan hukum kesigapan jiwa pengorbanan darah, kekuatan jiwa Bi Tinghua mengalami peningkatan kekuatan. Dia mampu memanggil langsung Raja Ashura yang biasanya sulit untuk dipanggil. Bang! Raja Ashura menabrak tumpukan hantu lapar. Para hantu lapar melemparkan diri mereka ke arah Raja Ashura, sambil menggigit tubuhnya dengan heboh. Lalu, wajah Bi Tinghua menjadi sangat jelek. Raja Ashura berhasil bertahan selama beberapa saat, sebelum perlahan-lahan dikunyah. Setelah setengah jam pertama, seperempat jam lagi berlalu. Keduanya masih berdiri di atas panggung, pemenangnya belum ditentukan. Pada titik ini, para murid fraksi Meraj yang menyaksikan mulai merasa cemas dan ragu, jika pertandingan telah mencapai titik ini, itu berarti situasi pertarungan jiwa mereka sangat berbahaya. Cedera fisik hanya membutuhkan waktu beberapa hari untuk sembuh. Sesuatu seperti patah tulang akan memakan waktu beberapa bulan. Namun jika jiwanya rusak, mungkin diperlukan waktu beberapa tahun atau bahkan seumur hidup untuk pulih. Bahkan dengan dukungan pil dan obat-obatan berkualitas tinggi, pemulihan masih memerlukan waktu beberapa bulan. Kedua individu tersebut telah berdiri di atas panggung selama hampir 1 jam, namun belum ada pemenangnya. Apakah mereka berdua saling bertarung satu sama lain? Senior magang, Saudara Bi mungkin telah menggunakan hukum kesigapan jiwa pengorbanan darah. Jika Anda melihat matanya, Anda dapat melihat bahwa matanya benar-benar merah. Dia sudah mencapai batas absolutnya. Jika dia melanjutkan lebih lama lagi, ada kemungkinan jiwanya akan sangat terluka. Mari kita tunggu waktu dupa lainnya. Jika pertandingan masih belum terselesaikan, maka kami akan meminta wasit untuk mengakhirinya secara paksa, bahkan hasil imbang pun akan baik-baik saja. Tapi menurutku bocah Lin itu tidak akan mampu bertahan lama lagi. Anda dapat mengetahui dari wajahnya yang merah bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Saya merasakan kekuatan jiwanya tiba-tiba melonjak beberapa saat yang lalu. Dia pasti menggunakan semacam keterampilan jiwa rahasia untuk meningkatkan kekuatannya, dan kekuatannya jauh lebih besar daripada hukum alakriti jiwa pengorbanan darah. Biasanya, semakin kuat suatu keterampilan rahasia, semakin besar pula serangan balasannya. Setelah Lin Ming membangkitkan kekuatan jiwa murni yang telah terkubur di bawah laut spiritualnya, hal itu menyebabkan aliran darah di dalam tubuhnya meningkat dan dengan demikian wajahnya menjadi merah padam karena darah. Bagi murid fraksi Meraj, itu seperti kemerahan mematikan yang terjadi setelah menggunakan skill rahasia penambah jiwa. Setengah dupa telah berlalu, bagaimana Lin Ming masih bertahan? Seorang murid fraksi Meraj berkomentar sambil mengerutkan alisnya. Ada yang salah. Murid fraksi Meraj merasakan sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Lin Ming hanya bisa bertahan terlalu lama. Terlebih lagi, kekuatan-kekuatan jiwanya tiba-tiba mengalami peningkatan yang besar. Selain keterampilan rahasia yang meningkatkan jiwa, tidak ada penjelasan lain tentang bagaimana hal itu bisa terjadi. Apakah Lin Ming memiliki keterampilan rahasia yang entah bagaimana tidak memiliki efek samping negatif? Ini benar-benar mustahil. Dia segera menolak gagasan tidak percaya ini. Jika memang ada keterampilan rahasia seperti ini, bukankah kekuatan jiwa seorang seniman bela diri akan sangat kuat dan tidak ada habisnya? Saat ini, seorang gadis yang berdiri di sampingnya mengangkat jari gemetar dan menunjuk ke arah panggung. Dia berbisik, "Senior magang, Kakak Bi," hidungnya berdarah. Murid itu berbalik dan melihat dua aliran darah mengalir di hidung Bi Tinghua, merembes melewati mulutnya dan tak henti-hentinya menetes ke dagunya. Ini buruk. Hentikan pertandingannya. Orang lain ini orang gila yang gila. Saat ini, tubuh Bi Tinghua gemetar, lalu dia terkulai di tanah. Lin Ming, kemenangan. Dengan pengumuman wasit, sebagian besar penonton hanya bereaksi hangat. Pertandingan bodoh kecil yang konyol ini akhirnya berakhir. Dari awal hingga akhir, keduanya hanya berdiri di atas panggung saling menatap selama hampir 1 jam. Apa yang lebih membosankan dari pertandingan ini? Beberapa murid dari fraksi Meraj bergegas ke atas panggung. Wajah Bi Tinghua pucat, matanya merah, dan hidungnya berdarah. Dia sudah lama kehilangan kesadaran. Ayo kita bawa dia pergi. Murid perempuan berusia 20 tahun itu melambaikan tangannya, memerintahkan semua orang. Dia hanya punya perasaan tidak enak terhadap seseorang seperti Bi Tinghua, tapi baik atau buruk, dia tetaplah salah satu dari 3 murid inti teratas generasi muda fraksi Meraj. Dia menatap Lin Ming dalam-dalam, ingin menemukan konsekuensi yang dideritanya karena menggunakan teknik jiwa rahasia. Namun, dia kecewa karena tidak menemukan apapun. Dia tidak percaya bahwa ada teknik jiwa rahasia yang tidak memiliki efek samping. Dalam hal ini, hanya ada satu penjelasan yang mungkin, dan itu adalah bahwa Lin Ming memiliki kapasitas kekuatan jiwa yang luar biasa besar. Dia pasti hanya bersiap untuk menjadi pengguna kekuatan jiwa yang lemah, dan kemudian memancing Bi Tinghua ke dalam pertempuran gesekan dengannya. Suara wanita itu sedingin es ketika dia berkata, "Kamu seharusnya bisa menang lebih awal, namun kamu masih dengan sengaja mengajak Bi Tinghua bertarung denganmu seperti ini." Lin Ming telah berjalan keluar panggung, tapi mendengar pertanyaan wanita itu dia menghentikan langkahnya dan melirik ke belakang. Dia tidak menyangkal apapun. Lagi pula,
Mustahil baginya untuk menjelaskan dengan jelas tentang kekuatan jiwa murni yang telah tertidur jauh di bawah lautan spiritualnya. Dia menunjuk ke arah Bi Tinghua yang terbaring di tanah dan berkata, percayalah apapun yang kamu inginkan, tetapi jika akulah yang terbaring di tanah saat ini, aku yakin kakak magang juniormu akan sangat senang melihatku masuk. Keadaan yang menyedihkan. Aku bahkan belum menggunakan kekuatan penuhku untuk melawannya, namun dia berubah menjadi seperti ini. Apakah dia menggunakan semacam keterampilan rahasia terlarang? Ini hanya kontes seni bela diri persahabatan, tidak perlu menggunakan keterampilan rahasia dengan efek samping untuk menghadapiku. Apakah dia sangat membenciku? Wanita itu tertegun, tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk membantah Lin Ming. Saya tidak memaksanya untuk menggunakan keterampilan rahasia apapun, ini adalah sesuatu yang dia lakukan pada dirinya sendiri, namun Anda sebenarnya menyalahkan saya karena telah menyakitinya. Apakah ini alasan logis dari fraksi Meraj 7 lembah mendalammu? Hanya Anda yang bisa menindas orang lain. Yang lain tidak bisa menolak. Wanita itu mengertakkan gigi dan berkata, kamu jelas memiliki motif tersembunyi dan memikat Bi Tinghua ke dalam keadaan ini. Kata-kata dan argumen licik Anda tidak ada artinya di sini. Setelah memasuki final, Anda akan bertemu dengan murid langsung fraksi Meraj, Huan Xiaodi. Ketika saatnya tiba, saya harap Anda bisa bertarung seperti laki-laki, dan tidak langsung menyerah. Tentu saja, itu bukanlah sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Lin Ming menyelesaikan kalimatnya dan kemudian berbalik untuk keluar dari panggung. Penonton memberi ruang bagi Lin Ming untuk pergi. Faktanya, bagi kebanyakan orang, pertarungan Lin Ming tidak layak untuk sesuatu yang istimewa. Pertandingan telah berlangsung hampir 1 jam penuh, dan meskipun dia telah mengalahkan Bi Tinghua, sepertinya dia melakukannya dengan enggan. Wajahnya memutih, lalu memerah. Jelas sekali, pertarungan ini sangat sulit baginya. Kekuatan Lin Ming diakui sedikit lebih tinggi dari Bi Tinghua. Tapi bagaimana kekuatan ini bisa dibandingkan dengan orang seperti Jing Chanyu? Peluang rumah judi telah berubah. Sekarang peluang Jing Chanyu adalah 1:8, peluang Jing Chanxi adalah 1:2, dan peluang Lin Ming adalah 1:4. Karena pertandingan antara Bi Tinghua dan Lin Ming, peluang Jing Chanyu meningkat sedangkan peluang Lin Ming menurun. Namun kemungkinannya masih berpihak pada Jing Chanyu. Sepanjang setiap pertandingan sejauh ini, Jing Chanyu tetap mempertahankan ketenangannya. Bahkan belum ada lawan yang berhasil memaksanya mengambil satu langkah pun, tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatannya yang dia gunakan untuk mengalahkan Siling. Adapun Lin Ming, dia sudah mendekati batasnya dalam menghadapi Bi Tinghua. Kecuali dia masih memiliki kartu tersembunyi di lengan bajunya, maka peluangnya untuk mengalahkan Jing Chanyu tidak terlihat bagus. Setelah 5 kontestan pemenang total di grup ke-7 menyelesaikan pertandingannya, sisa pertandingan tidak begitu menarik. Meskipun setiap orang yang berhasil melewati babak penyisihan grup pertama dapat dianggap sebagai master, terdapat perbedaan yang terlalu besar dibandingkan beberapa pertandingan pertama. Seperti ini, babak penyisihan grup melaju ke babak kedua. Funky adalah orang pertama yang naik ke panggung, dan lawannya adalah Siling. Adapun siapa lawannya, Zhou Yan atau Siling, tidak ada perbedaan baginya. Satu gerakan, kekalahan instan. Funky, kemenangan. Saat wasit mengumumkan hal ini, Ziling menghela nafas sedih dan tidak bersemangat. Dia berharap untuk memasuki tingkat pertama, tapi sekarang dia telah kalah dalam 2 pertandingan berturut-turut, kecuali ada kecelakaan, dia pasti akan kalah dari rekan Lin Ming itu. Putaran kedua, pertandingan kedua, wasit sengaja berhenti di sini, dan semua kontestan menajamkan telinga untuk memperhatikan. Karena pertandingan diatur sepenuhnya sesuai keinginan wasit, tidak ada kontestan yang mengetahui siapa yang akan dipanggil berikutnya. Pertandingan kedua, Lin Ming melawan Jing Chanyu. Dengan kalimat ini, seluruh penonton menjadi gempar. Lin Ming melawan Jing Chanyu benar-benar pertandingan yang paling dinantikan dari seluruh grup ke-7. Ziling dan Bi Tinghua yang tak terkalahkan yang sama-sama meraih kemenangan telak di babak penyisihan grup pertama telah dikalahkan. Kini, hanya ada 3 orang yang masih belum terkalahkan, dan 2 di antaranya adalah Jing Chanyu dan Lin Ming. Adapun Funky melawan Jing Chanyu dan Funky melawan Lin Ming, sejujurnya, tidak ada banyak minat pada pertandingan tersebut. Menurut pendapat semua orang, kemenangan Funky tidak bisa dihindari, seorang murid langsung terlalu kuat. Dengan budidaya periode kondensasi nadi puncaknya, kekuatannya sudah setara dengan Master Hautian Tengah, posisinya tidak tergoyahkan. Jadi, pertandingan yang paling dinanti dan paling menegangkan adalah Jing Chanyu melawan Lin Ming. Pendapat mayoritas adalah bahwa saat ini, Jing Chanyu memiliki peluang 70% untuk menang, dan Lin Ming memiliki peluang 30% untuk menang. Namun betapa benarnya hal itu hanya dapat diketahui melalui pertarungan sesungguhnya. Pakaian Jing Chanyu berkibar tertiup angin saat dia mendarat di tengah panggung bela diri. Jing Chanyu menyapa, murid Grace Venerate Nation, Jing Chanyu. Dia masih mengenakan kerudung tipis, suaranya terdengar tidak nyata dan samar-samar. Lin Ming menangkupkan tinju untuk menghormati, Lin Ming. Mohon saran. Bab 253, Pertahanan Mutlak. Kedua kontestan kuat itu saling berhadapan saat angin dingin perlahan bertiup melintasi panggung bela diri, dengan lembut menyentuh cadar Jing Chanyu. Tabir wajah ini tidak pernah terangkat oleh serangan lawan atau esensi sejati setelahnya.
Ini adalah simbol ketenangan Jing Chanyu, dan juga alasan mengapa hampir semua orang dengan suara bulat mengakui dia sebagai orang yang akan merebut gelar juara di antara 36 negara. Gadis muda ini telah meninggalkan perasaan yang sangat dalam di hati setiap orang. Kamu sangat kuat. Sayangnya, metode kultivasi saya agak istimewa. Semua teknikmu akan menjadi sia-sia di hadapanku. Setelah pertandingan dimulai, Jing Chanyu dan Lin Ming tidak langsung bergerak. Sebaliknya, mereka saling memandang saat Jing Chanyu berbicara perlahan. Dengan kata-katanya yang lembut, lingkaran cahaya kabur dan redup mulai mengembun di sekelilingnya, seolah-olah itu adalah cangkang telur kuning tembus pandang. Melihat kulit telur ini, Lin Ming tidak bereaksi apapun. Di antara penonton, Ziling menghela nafas berat. Saat dia melawan Jing Chanyu, eksekusi ekstrim pedang ringan ke-36 miliknya telah dihadang oleh cangkang telur kuning yang tampak mungil ini. Ziling yakin akan kekuatan eksekusi ekstrim pedang ringan ke-36 miliknya. Namun begitu masuk ke dalam cangkang telur itu, rasanya seperti pisau tumpul yang digunakan untuk memotong batang pohon yang tebal. Itu bergerak maju dengan lambat, dan energi yang memberikan substansi tekniknya segera menghilang. Lin Ming diam. Matanya terpejam lalu terbuka, dan pusaran gelap samsara yang tak berujung mengalir langsung menuju Jing Chanyu, membawa kekuatan jiwa murni yang kuat. Lin Ming menggunakan 90% kekuatan jiwanya dalam serangan ini. Ketika dia bertarung melawan Bi Tinghua, Lin Ming bersikap lunak padanya. Setelah Bi Tinghua menggunakan hukum kesigapan jiwa, Lin Ming membiarkannya bertahan selama 1/4 jam lebih lama untuk lebih menyerap kekuatan jiwa murni yang telah terkubur di bawah lautan spiritualnya, dan juga untuk mencapai lebih banyak pencerahan dan pemahaman tentang bela diri samsaranya, maksud. Sekarang dia menghadapi Jing Chanyu, Lin Ming merasa lawannya memiliki pertahanan jiwa yang sangat dalam. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga dengan serangan jiwanya, dia mungkin tetap tidak menang. Bang, serangan jiwa tidak terlihat dan tidak memiliki substansi, namun ketika berdampak keras pada cangkang telur kuning, masih menimbulkan distorsi yang dahsyat di permukaan. Zi. Cangkang telur kuning itu seperti gelembung sabun yang tertiup angin. Meski terlihat di ambang pecah, namun tetap saja belum pecah. Cincin ubin di lantai panggung bela diri hancur oleh getaran keras dari cangkang telur kuning, membentuk jaring laba-laba yang menyebarkan retakan. Di tengah semua ini, Jing Chanyu berdiri berjaga, matanya terpejam saat dia mempertahankan ketenangan dan ketenangannya seperti biasanya. Badai energi dahsyat yang terjadi di luar cangkang telur kuning sangat kontras dengan ekspresi damai Jing Chanyu. Pakaiannya berkibar tertiup angin, kerudungnya bergoyang, dan banyak seniman bela diri muda memandangnya dengan kegilaan obsesif terpancar di mata mereka. Seniman bela diri dengan atribut bumi. Lin Ming menyadari bahwa kulit telur yang tebal mengandung energi asal atribut bumi yang sangat kuat yang berhasil menangkis serangan jiwanya yang tidak berbentuk. Ya, saya dilahirkan dengan energi asal atribut bumi bawaan, dengan kompatibilitas fusi kelas 6 sedang. Perisai esensi sejatiku dibentuk oleh energi asal atribut bumi, dan terkenal karena kekuatan pertahanan dan vitalitasnya. Tidak hanya dapat bertahan dari keterampilan seni bela diri, tetapi juga dapat bertahan dari serangan jiwa Anda. Ini adalah pertahanan mutlak saya. Meskipun aku lebih rendah darimu dalam kekuatan jiwa dan juga lebih rendah dari Bi Tinghua, aku punya cara untuk membuat serangan jiwamu batal. Suara Jing Chanyu tidak nyaring, tapi setiap kata masih terdengar jelas. Fusi kelas 6 sedang. Tidak banyak seniman bela diri yang memiliki atribut spesifik esensi sejati. Tidak hanya itu, sebagian besar yang melakukannya hanya memiliki fusi kelas 3 atau 4. Fusi kelas 5 sudah sangat jarang terjadi. Adapun fusi kelas 6, itu jarang terjadi bahkan di seluruh benua tumpahan langit. Penggabungan kelas 5 yang unggul adalah perpaduan 100% esensi sejati dan energi asal atribut khusus. Sedangkan untuk fusi kelas 6, saat itulah atribut esensi sejati mereka menembus ke dalam diri mereka dan melemahkan daging dan darah mereka. Pantas saja Jing Chanyu mampu bertarung hingga saat ini tanpa bergerak satu langkah pun. Dia sebenarnya memiliki pertahanan mutlak, dia tidak perlu takut akan serangan siapapun, jadi dia tidak perlu bersembunyi atau menghindar. Jika Lin Ming tidak bisa menembus cangkang pertahanannya, maka dia berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Sekarang serangan jiwa Lin Ming tidak lagi berfungsi, bagaimana lagi dia akan bertarung? Orang yang berbicara adalah seorang seniman bela diri kecil yang merupakan salah satu dari sedikit yang bertaruh pada Lin Ming untuk menang. Dia percaya bahwa kemungkinannya bagus, tetapi sekarang melihat situasinya, ada kemungkinan dia akan kehilangan segalanya. Hehe. Kamu seharusnya bertaruh pada Jing Chanyu. Meskipun penghasilan Anda mungkin tidak sebanyak itu, peluangnya jauh lebih tinggi. Serangan jiwa bukanlah cara yang tepat untuk melakukan hal ini. Satu-satunya alasan Lin Ming bisa tiba di sini dengan puncak budidaya penempaan tulang yang sepele adalah karena dia mengandalkan tipu daya serangan jiwanya. Lawannya adalah seniman bela diri yang tidak tahu cara bertahan dari serangan jiwa, jadi mereka lengah. Kalau tidak, bagaimana seniman bela diri periode kondensasi nadi bisa kalah dari seorang anak laki-laki di puncak penempaan tulang? Bi Tinghua itu juga bodoh. Jelas dia memiliki beberapa keterampilan bela diri, jadi mengapa dia ingin membandingkan serangan jiwa dengan Lin Ming? Jika dia melawan Lin Ming dalam kontes seni bela diri head-to-head, bagaimana mungkin dia kalah? Sekarang Lin Ming telah bertemu dengan seorang seniman bela diri yang mahir dalam pertahanan kekuatan jiwa, tidak ada trik lain yang bisa dilakukan Lin Ming. Seniman bela diri yang berbicara sedang dalam suasana hati yang baik. Dia telah menempatkan 10 batu esensi sejati pada Jing Chanyu.
Meskipun dia tidak mendapat banyak keuntungan, itu masih cukup untuk dia belanjakan selama beberapa waktu. Di dalam cangkang telur kuning, Jing Chanyu menyatukan kedua tangannya yang seputih giok, dan cahaya kuning kabur menutupi tangannya, seolah-olah dia sedang mandi dalam cahaya kuning terang. Apakah seranganmu sudah selesai? Kalau begitu, giliranku. Karena serangan jiwanya tidak berhasil, Lin Ming hanya menarik kekuatan jiwanya. Dia tersenyum dan berkata, peringatkan lawanmu sebelum menyerang, kamu benar-benar percaya diri. Bibir merah Jing Chanyu terbuka, dan dia mulai membentuk serangkaian segel dengan tangannya saat dia berkata, ini hanya pertandingan persahabatan, bukan perjuangan hidup dan mati. Juga, seranganku sangat sulit untuk disembunyikan. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak bisa mengelak. Jing Chanyu adalah seorang gadis dengan kepribadian yang jujur dan jujur, dia bukanlah seseorang yang melebih-lebihkan perkataannya untuk memamerkan kekuatannya. Jika dia mengatakan keahliannya tidak bisa dihindari, maka itu tidak bisa dihindari. Jari-jarinya yang membentuk segel mulai bergerak semakin cepat hingga menjadi serangkaian kabur. Dalam waktu singkat 2 tarikan napas, dia telah membentuk 1000 segel. Refleksi Halcyon 1000 tangan berbayang. Jing Chanyu mengangkat tangannya dan serangkaian bayangan padat berbentuk jari mengembun, melesat seperti tembakan anak panah yang bersinar, membayangi langit. Dalam sekejap, Lin Ming dikelilingi oleh bayangan jari di semua sisi. Jari-jari bayangan yang tak terhitung jumlahnya ini menerobos udara, dan suara mendesis mengikuti setelahnya. Ada ribuan bayangan ini. Refleksi Halcyon 1000 tangan berbayang. Karena gerakan ini berani menyebut dirinya 1000 tangan teduh, tentu saja gerakan ini sesuai dengan reputasinya yang memang layak diterima. Pantas saja dia bilang itu tidak bisa dihindari, tidak ada cara untuk menghindari semua ini. Sebelumnya, ketika Ziling secara pribadi mengalami gerakan ini, dia hampir seketika terkena bayangan yang hampir tak terlihat ini, dan kemudian dikalahkan oleh telapak kebijaksanaan besar refleksi Halcyon milik Jing Chanyu. Ziling sepenuhnya menyadari betapa kuatnya gerakan ini, tidak ada peluang untuk menolaknya. Dia percaya bahwa jika Lin Ming diserang oleh Halcyon Reflection 1000 Sadet Hands, dia tidak akan bisa menghindari Halcyon Reflection Great Wisdom Palm berikut ini. Hasilnya adalah kekalahan. Menghadapi ribuan bayangan jari dari Halcyon Reflection 1000 Sadet Hands, jika itu adalah seseorang seperti Fang Qi, dia dapat dengan mudah memblokir semuanya dengan kekuatannya yang luar biasa. Tapi untuk menghindarinya, Ziling tidak berpikir ini mungkin. Berkumpul, Jing Chanyu menyatukan kedua tangannya, dan semua bayangan jari menyerang Lin Ming bersama-sama. Bibir Lin Ming melengkung membentuk senyuman nakal, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Pah 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 pah. Pada saat itu, tidak diketahui berapa banyak bayangan jari yang menembus Lin Ming. Mereka melewati tubuhnya, mengiris lantai dan menghancurkan ubin, mengirimkan batu pecah ke udara. Penonton bahkan tidak perlu berteriak ketakutan. Tapi pada saat ini, wujud Lin Ming menghilang, wujudnya hanya berupa bayangan. Itu dia, seorang penonton berteriak dan mengarahkan jarinya ke langit. Penonton mengikuti pandangannya, tapi hanya bisa melihat bayangan, serangkaian keburaman yang melayang di udara. Tidak mungkin untuk mengatakan mana yang merupakan Lin Ming yang sebenarnya. Tata. Tubuh Lin Ming seperti angin puyuh yang berputar-putar. Dengan persepsinya yang tajam, ia mampu dengan jelas memahami lokasi setiap bayangan jari. Dia menemukan bahwa bayangan jari ini memiliki awal dan akhir, itu bukan sebuah tendangan voli. Pasti sulit bahkan bagi Jing Chanyu untuk mengendalikan ribuan bayangan jari ini secara bersamaan. Lin Ming melihat celah antara ribuan bayangan jari. Seperti badai yang deras, dia melewatinya. Dengan dukungan konsep angin, gerakan Lin Ming seperti mimpi cair. Bahkan ketika penonton melihat bahwa dia telah dipaksa ke sudut dan tidak bisa lagi mengelak, ketika jati dirinya sepertinya tertusuk oleh jari-jari bayangan, ternyata itu hanyalah bayangan yang ditinggalkan oleh Lin Ming. Untuk bisa mempertahankan kecepatan tinggi dan kemampuan berbelok di tengah hujan bayang-bayang yang lebat, penonton hanya bisa terkesiap dan berseru berulang kali. Kecepatan ekstrim di bawah tabrakan dan ledakan ini hanyalah pesta visual yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecepatan bagus. Bahkan Mu Qinghong, yang sedang duduk di aula besar pun terkejut. Bagi anak laki-laki berusia 16 tahun yang memiliki ketangkasan seperti ini sungguh tidak terbayangkan. Ribuan bayangan jari bahkan lebih cepat dari anak panah. Tidak hanya itu, mereka juga dikendalikan oleh akal manusia, tidak ada perintah atau hukum yang mengatur jalur serangan mereka. Untuk menghindarinya, seseorang tidak hanya membutuhkan kecepatan, tetapi juga persepsi yang sangat tajam dan penilaian instan. Jagoan. Dalam badai kekacauan ini, Lin Ming berhasil menghindari setiap serangan dan mendekati sisi Jing Chanyu. Jing Chanyu akhirnya kehilangan semua ketenangannya yang dulu. Sepasang matanya yang jernih melebar karena kebingungan saat dia mulai menatap Lin Ming dan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Apa yang akan dilakukan orang ini? Mengingat bahwa dia memiliki pertahanan mutlak yang melindungi dirinya, Jing Chanyu merasakan sedikit ketenangan pikiran. Tapi pada saat ini, Lin Ming yang bergerak cepat tiba-tiba mengangkat tinjunya. Pertahanan yang kuat ini benar-benar mampu menempatkan banyak seniman bela diri dalam kesulitan. Namun, ini bukan masalah bagi Lin Ming. Aliran seperti sutra sangat berguna untuk menundukkan seniman bela diri berbasis pertahanan. Esensi sejati akan langsung menembus semua pertahanan, dan meruntuhkan sepenuhnya struktur internal pertahanan apapun dengan getaran ekstrim. Semua unit kecil di tubuh Lin Ming mulai bernapas pada saat yang sama.
Esensi sejati Lin Ming diaduk, dan 5.000 filamen esensi sejati bergetar terkondensasi ke tangan kanannya. Tinju penghancur tulang yang merobek tubuh. Lin Ming berteriak, pukulannya seperti naga banjir pergi ke laut. Bang! Pukulan kuat Lin Ming mendarat di perisai, 5.000 filamen esensi sejati yang bergetar meraung ke depan, dan mulai menghancurkan integritas dan struktur cangkang telur Jing Chanyu. Kakak-kakak, suara pecahan kaca memenuhi telinga. Meskipun cangkang telur ini disebut sebagai pertahanan mutlak, pada saat ini ia pecah seperti kaca, pecah menjadi ribuan keping kecil. Getaran esensi sejati mampu mengobrak-abrik apapun yang dimasukinya. Jika Lin Ming mampu memasuki dunia menciptakan ratusan juta filamen esensi sejati yang bergetar, maka aliran seperti sutra akan mampu mengubah segala sesuatu yang disentuhnya menjadi debu. Melihat dengan matanya sendiri pembubaran pertahanan absolutnya oleh tinju Lin Ming, Jing Chanyu sangat ketakutan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Jing Chanyu bukanlah orang yang suka menyombongkan diri. Jika dia berani menyebut kemampuannya sebagai pertahanan mutlak, maka dia memiliki keyakinan penuh terhadapnya. Cangkang telur kuningnya sangat keras. Menghadapi serangan kuat apapun, itu hanya akan berubah bentuk, tapi tidak akan pecah. Tapi sekarang, ia bahkan tidak bisa berubah bentuk, itu langsung hancur berkeping-keping. Bab 254, Menggali Bakat. Jika Lin Ming telah melepaskan keterampilan bela diri yang sangat tangguh yang mampu menghancurkan pertahanannya, dia tidak akan terkejut. Tapi itu hanya sebuah pukulan, mustahil untuk memadatkan energi yang cukup ke dalam kepalan tangan itu. Pukulan biasa yang dia kirimkan bahkan bukan dengan senjata. Atau mungkin dia selalu menjadi ahli bela diri. Situasi saat ini sudah melampaui perhitungan Jing Chanyu, dia sangat terkejut. Setelah Lin Ming menghancurkan pertahanan absolutnya, dia menggenggam lehernya yang seperti batu giok. Jing Chanyu bergetar seolah gempa melanda dirinya, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Pada jarak sedekat itu, mustahil untuk menggunakan keterampilan bela diri apapun, tapi bisakah dia menggunakan kecepatan untuk menghindarinya? Jing Chanyu tidak pernah unggul dalam kecepatan, tetapi bahkan jika dia melakukannya, dapatkah dia dibandingkan dengan seseorang seperti Lin Ming? Dia adalah orang aneh abnormal yang terus-menerus menghindari Halcyon Reflection 1000 Sadet Hands miliknya. Jing Chanyu tidak percaya sedetik pun bahwa dia bisa mencapai hal serupa. Pada saat kritis ini, Jing Chanyu membentuk tangannya menjadi pedang, dan menebas pergelangan tangan Lin Ming. Meskipun Jing Chanyu tampak seperti wanita yang lembut dan halus, siapapun yang mengira dia lemah karena pesona fisiknya adalah kesalahan besar. Jing Chanyu telah mencapai perpaduan kelas 6 dengan esensi sejati atribut bumi, dia telah mencapai tahap menggunakan energi asal unsurnya untuk meredam tubuhnya. Biasanya jika dia tidak menggunakan esensi sejati, tubuhnya akan terlihat lembut dan seperti cairan, tapi begitu dia mengisi tubuhnya dengan esensi sejati, tubuhnya akan sekuat senjata harta karun. Oleh karena itu Jing Chanyu tidak perlu menggunakan senjata, karena tubuhnya sendiri merupakan senjata alami yang luar biasa. Jing Chanyu ingin memaksa Lin Ming mundur dengan pedang tangannya, tapi tidak menyangka bahwa Lin Ming tidak hanya tidak akan bereaksi, dia juga akan terus bergegas ke arahnya. Orang ini, Jing Chanyu akhirnya marah. Dia mengatupkan gigi gioknya yang indah dengan erat, dan tangan kirinya ditebang. Jika seorang seniman bela diri normal terkena serangan ini, mereka akan mengalami nasib patah tulang. Peng, tangannya menebas pergelangan tangan Lin Ming, tapi wajah Jing Chanyu kehabisan darah setelahnya. Dia merasa seolah pedang tangannya telah menebas baja gelap. Bukan hanya tangan Lin Ming yang tidak terpengaruh sedikit pun, tapi dia merasakan lengannya sendiri kehilangan rasa akibat gema serangan balik. Apakah tubuhnya terbuat dari besi atau semacamnya? Dia hanya punya cukup waktu untuk memikirkan satu pemikiran ini. Pada saat berikutnya, tangan Lin Ming sudah melingkari lehernya yang lembut dan kelima jarinya mencengkeram erat tenggorokan dan arteri karotisnya. Selama Lin Ming memberikan sedikit kekuatan, dia bisa segera membunuh Jing Chanyu. Kerudung Jing Chanyu awalnya menutupi sampai ke lehernya, namun dalam dampak dahsyat ketika Lin Ming mencengkeramnya, kerudung yang merupakan simbol ketenangannya ditarik ke bawah, memperlihatkan wajah Jing Chanyu yang cantik dan misterius. Mata Jing Chanyu berkilat karena amarah. Pertarungan yang bagus. Lin Ming menarik tangannya, membungkuk memberi hormat dan kemudian berbalik untuk meninggalkan panggung. Jika itu bukan tangannya beberapa saat yang lalu, melainkan tombaknya, maka tenggorokan Jing Chanyu hanyalah lubang berdarah. Hasil dari pertempuran ini telah diputuskan. Lin Ming, kemenangan. Saat wasit mengumumkan pemenangnya, penonton dikejutkan oleh kejadian yang tiba-tiba. Apa yang baru saja terjadi beberapa saat yang lalu? Lin Ming menggunakan tinjunya. Dan dia telah menghancurkan pertahanan mutlak Jing Chanyu dengan satu pukulan. Bahkan tidak ada esensi sejati yang terkondensasi di tinjunya. Pertandingan antara Lin Ming dan Jing Chanyu ini telah melalui berbagai macam analisis di benak penonton, namun tetap saja tidak ada yang menyangka hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Sama seperti ketika Jing Chanyu mengalahkan Ziling, hanya butuh beberapa saat bagi Lin Ming untuk mengalahkan Jing Chanyu. Tidak hanya itu, tapi dia tidak menggunakan serangan kekuatan jiwa seperti yang dia ketahui. Sebaliknya, dia menggunakan tinjunya. Bukankah Lin Ming ahli serangan kekuatan jiwa? Kenapa dia menggunakan tinjunya? Jalur seni bela diri tidak terbatas dan mendalam. Untuk seseorang yang sangat muda seperti Lin Ming, sudah luar biasa bahwa mereka terampil dalam satu aspek. Serangan kekuatan jiwa sudah menjadi metode pertarungan yang sangat tidak jelas dan esoteris. Untuk dapat mencapai kesuksesan yang baik dalam kemampuan ini, seseorang harus menginvestasikan banyak waktu di dalamnya. Tentu saja,
Aspek lain dari pelatihan mereka akan tertinggal. Tapi sekarang sepertinya Lin Ming tidak tahu hanya serangan jiwa. Jika Lin Ming mengetahui ilmu pedang, maka penonton tidak akan terlalu terkejut. Tapi tinju. Metode serangan semacam ini terlalu berbeda dari serangan jiwa, terlalu sulit untuk menghubungkan keduanya. Kamu melakukannya dengan baik, Qin Zia memuji saat Lin Ming turun dari panggung. Meski Qin Zia terdengar tenang, pikirannya sebenarnya dipenuhi gelombang perasaan dan emosi yang meluap-luap. Pada awalnya, dia memperkirakan bahwa Lin Ming memiliki harapan besar untuk memasuki peringkat 20 teratas, tapi setelah dia tiba di fraksi total 7 lembah mendalam dan melihat para jenius seperti Zhang Yanzhao, Jing Chan Duo, dan lainnya muncul dari bayang-bayang, satu demi satu, kepercayaan diri Qin Zia agak terguncang. Tapi sekarang sepertinya dia telah meremehkan Lin Ming sejauh ini. Lin Ming mencapai tingkat pertama, yang juga berarti dia telah masuk ke peringkat 30 teratas. Namun dia masih belum menggunakan tombaknya. Apakah ini berarti bahwa ada kemungkinan Lin Ming akan masuk ke peringkat 10 teratas selama rapat bela diri fraksi total pertamanya? Memikirkan hal ini, Qin Zia merasakan rasa pusing melonjak dalam dirinya. Meskipun peringkat 10 besar dan 20 besar terdengar hampir sama, kenyataannya ada perbedaan besar di antara keduanya. Peringkat 10 teratas hampir seluruhnya didominasi oleh murid langsung. Ada beberapa faksi besar seperti fraksi pedang dan fraksi akasia yang memiliki sumber daya melimpah dan banyak murid. Sumber daya yang diterima oleh murid peringkat kedua tidak akan jauh berbeda dari murid langsung. Dengan kata lain, murid langsung tingkat atas ini sudah masuk 10 besar. Jika seorang murid ingin masuk ke 10 besar, maka mereka harus berjuang melawan murid langsung ini. Sejak pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam dimulai, 36 negara dan 16 keluarga bela diri telah menghasilkan sejumlah talenta luar biasa yang mampu masuk ke dalam peringkat 20 besar, seperti Zhang Yanzhao. Ada banyak talenta yang masuk 20 besar. Tapi untuk masuk 10 besar, hanya ada sedikit. Jika Lin Ming mampu masuk 10 besar rapat fraksi total pada kali pertamanya, lalu bagaimana dengan yang kedua kalinya? Atau ketiga kalinya, Lin Ming baru saja mencapai usia 16 tahun, dia masih memiliki 2 rapat bela diri fraksi total yang bisa dia hadiri. Qin Zia tidak berani membayangkan apa yang mungkin terjadi. Pertumbuhan Lin Ming terlalu mengerikan. Dia menduga bahwa setelah pertemuan bela diri ini, Lin Ming bahkan mungkin terpilih untuk memasuki fraksi total sebelumnya. Dengan dukungan sumber daya dan metode budidaya fraksi total, maka Lin Ming bahkan mungkin menjadi juara pertemuan bela diri berikutnya. Dibandingkan dengan harapannya sendiri, itu terjadi 3 tahun lebih awal. Tentu saja, bahkan jika Lin Ming masuk ke dalam fraksi total, prestasinya sebagian akan dikaitkan dengan Qin Zia. Tapi berpikir bahwa sama seperti 7 rumah bela diri mendalam di kerajaan langit keberuntungan telah membesarkan seorang jenius seperti ini dengan begitu banyak kesulitan, mereka harus segera mengirimnya pergi, Qin Zia merasa sedikit melankolis. Di aula besar 7 lembah mendalam, Mu Qinghong telah mengikuti pertandingan Lin Ming dari awal hingga akhir. Haha, peri gadis Qinghong sepertinya tertarik pada anak muda itu. Ini adalah bakat yang telah dikembangkan oleh 7 lembah mendalamku dengan hati-hati, dia bibit yang bagus. Di samping Mu Qinghong, Master 7 lembah mendalam Si Zongtian tertawa sambil tersenyum lebar saat dia berbicara. Mu Qinghong masih diam-diam mengamati Lin Ming dengan kekuatan jiwanya, tampak acuh tak acuh terhadap situasi. Si Zongtian tidak tahu pemikiran seperti apa yang dipikirkan Mu Qinghong, dia hanya berpikir bahwa mungkin dia tertarik dengan penampilan teladan Lin Ming. Lin Ming juga menarik perhatian Si Zongtian. Untuk memiliki kekuatan seperti itu di tahap puncak penempaan tulang terlalu mencolok, sulit untuk tidak menyadarinya. Namun, meskipun Si Zongtian terus mencatat Lin Ming, dia belum menyelidiki informasi apapun tentang latar belakang Lin Ming. Lin Ming telah diturunkan menjadi jenius bakat jiwa, namun, serangan jiwa bukanlah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Begitu dia mencoba menyerang wilayah Xiantian, dia akan mengalami hambatan yang tidak dapat diatasi. Bagi Si Zongtian, ini berarti Lin Ming tidak layak untuk dipedulikan. Tapi sekarang sepertinya Lin Ming bukan hanya master kekuatan jiwa yang sederhana. Mu Qinghong memandang Si Zongtian dan tertawa kecil di dalam hatinya. Menurut data yang dia peroleh dari Mu Qianyu, meskipun Lin Ming secara teknis adalah murid dari 7 lembah mendalam, dia belum dikultivasikan dengan hati-hati, seperti yang diklaim Si Zongtian. Dia bahkan bukan murid dari fraksi total 7 lembah mendalam, tapi hanya seseorang yang pernah berkeliaran di 7 rumah bela diri mendalam. Dia tersenyum dan berkata, dia benar-benar bibit yang bagus. Dengan kekuatan sebesar itu di usianya, masa depannya akan cerah dan tidak terbatas. Kemampuan Vali Master Si untuk menemukan bakat seperti ini patut dipuji. Mendengar penilaian tinggi yang datang dari Mu Qinghong yang agung, Si Zongtian merasakan suasana hatinya melambung ke langit. Di hadapan sekte kelas 4 tingkat atas, Si Zongtian secara alami dengan senang hati memamerkan kekuatan sektenya. Saya tidak benar-benar berpikir bahwa seorang jenius seperti itu akan muncul di pertemuan bela diri fraksi total ini, sepertinya saya perlu merekrutnya ke rumah bela diri terlebih dahulu. Bibit yang bagus hanya terbuang sia-sia di 36 negara, 36 negara. Si Zongtian tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia mengirimkan transmisi suara esensi sejati kepada seorang pelayan dan berkata, cari tahu dari negara mana Lin Ming dari kelompok ke-7 berasal. Si Zongtian tiba-tiba merasakan firasat buruk muncul. Lin Ming ini tidak mungkin berasal dari Sky Fortune Kingdom.
Sebuah jawaban segera datang kembali, dan perasaan sial di hati Si Zongtian menjadi kenyataan. Lin Ming benar-benar dari Sky Fortune Kingdom. Dia menoleh untuk menatap Mu Qinghong, dan ekspresinya menjadi agak jelek. Dia ingat ketika pertemuan bela diri dimulai, Mu Qinghong menanyakan di tahap mana para peserta kerajaan Sky Fortune berada. Pada awalnya, Si Zongtian mengira aneh jika Mu Qinghong dari semua orang menanyakan hal seperti ini. Tapi sekarang, sepertinya alasannya adalah karena Lin Ming. Jika dia tidak salah menebak, maka alasan Mu Qinghong datang ke 7 lembah mendalam untuk secara khusus mengamati pertemuan bela diri fraksi total adalah untuk mencari Lin Ming. Peri gadis yang bermartabat dan angkuh dari Divine Phoenix Island dengan budidaya Xiantian yang ekstrim benar-benar akan melakukan perjalanan sejauh ini untuk mencari seorang anak kecil dari kerajaan Sky Fortune dengan tahap budidaya puncak penempaan tulang. Ini terlalu konyol. Berapa umur Lin Ming? Si Zongtian bertanya lagi kepada seorang pelayan dengan transmisi suara esensi sejati. Melapor ke Master Lembah, Lin Ming baru saja mencapai usia 16 tahun. Untuk mencapai budidaya pada tahap puncak penempaan tulang pada usia 16 tahun, ia harus memiliki setidaknya bakat bela diri kelas 6. Di dalam 7 lembah mendalam, talenta kelas 6 sudah berada di puncak. Tapi ditempatkan di Divine Phoenix Island, bakat kelas 6 hanya biasa-biasa saja. Itu bukanlah alasan bagi seseorang seperti Mu Qinghong untuk datang secara pribadi ke 7 lembah mendalam. Itu berarti ada aspek lain dari Lin Ming yang patut diperhatikan Mu Qinghong, tapi dia masih tidak tahu apa ini. Menyadari hal ini, kulit Si Zongtian menjadi semakin jelek. Sekte kelas 4 Divine Phoenix Island benar-benar akan datang ke sudut kecilnya untuk mencari bakat. Meskipun mereka adalah sekte kelas 4 dan 7 lembah mendalam hanyalah sekte kelas 3, dan perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, mereka tetap tidak bisa menindas mereka seperti itu. Apakah ada masalah, Master Lembah Si? Mu Qinghong melihat Si Zongtian terlihat buruk saat ini, jadi dia tersenyum saat bertanya padanya. Dia memperhatikan bahwa pelayan Si Zongtian telah pergi beberapa saat yang lalu, dan samar-samar bisa menebak apa yang baru saja terjadi. Si Zongtian memaksakan senyum dan berkata dengan suara rendah, apakah peri gadis Qinghong adalah kenalan lama murid sekte saya, Lin Ming? Tidak, hanya karena suatu kebetulan adik Lin mengenal nyonya muda keluargaku. Nyonya muda, Si Zongtian hampir ingin melompat dari tempat duduknya. Nyonya muda, Mu Qinghong hanya bisa menjadi satu orang, saintes dari Divine Phoenix Island, Mu Qianyu. Lin Ming sebenarnya mengenal Mu Qianyu secara pribadi. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Lin Ming bisa mengenal saintes of Divine Phoenix Island? Eksistensi seperti dia akan memiliki status tinggi bahkan jika ditempatkan di seluruh wilayah Cakrawala Selatan di benua tumpahan langit. Bahkan dia harus membungkuk jika melihatnya. Bab 255, memasuki tingkat pertama. Si Zongtian tahu bahwa ada dua orang suci agung di Pulau Phoenix Ilahi. Keduanya adalah talenta kelas 7, dan keduanya memiliki perpaduan kelas 7 dengan sebuah elemen. Atribut Blue Luan Saintes adalah air, dan atribut Vermilion Bird Saintes adalah api. Mereka telah mencapai kondensasi nadi pada usia 15 tahun, Hautian pada usia 17 tahun, Xiantian pada usia 22 tahun, Xiantian Ekstrim pada usia 26 tahun, dan pada usia 27 tahun mereka telah mengambil setengah langkah ke dalam ranah inti berputar. Dibandingkan dengan talenta-talenta mengerikan seperti ini, apa yang mereka sebut sebagai pengumpulan talenta, pertemuan bela diri fraksi total, lebih seperti perkumpulan anak-anak balita yang mengoceh. Memikirkan Mu Qianyu, Si Zongtian tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melawan. Lagi pula, Divine Phoenix Island bisa dengan santai mengirim salah satu tetua mereka ke 7 lembah mendalam dan bahkan leluhur tua dari 7 lembah mendalam tidak akan menjadi tandingan mereka. Bahkan jika itu adalah Mu Qianyu, dengan budidaya inti berputar setengah langkahnya, dan kekuatan sejatinya yang jauh melampaui seniman bela diri serupa, dia belum tentu lebih buruk daripada leluhur tua mereka. Si Zongtian mau tidak mau bertanya-tanya apakah Divine Phoenix Island benar-benar tidak peduli untuk menghadap sekte mereka, bagaimana dia harus menangani situasi ini. Lin Ming masih hanya murid 7 rumah bela diri yang mendalam, dia bukan murid sejati dari 7 lembah mendalam. Jika dia pergi, itu tidak akan dianggap mengkhianati sektenya. Bukan hanya itu, tapi sumber daya yang bisa diberikan oleh Divine Phoenix Island kepadanya jauh melebihi apa yang bisa ditawarkan oleh 7 lembah mendalam. Jika dia berdiri di posisi Lin Ming, maka dia pun akan menyukai Divine Phoenix Island. Dibandingkan dengan Divine Phoenix Island, Si Zongtian sama sekali tidak percaya diri. Si Zongtian menghela nafas berat dan kemudian bertanya, Peri Qinghong, apakah ini benar-benar karena alasan sederhana seperti mencari teman yang mulia orang suci sehingga Anda datang ke 7 lembah mendalam? Mu Qinghong tertawa, apakah Master Lembah Si mengkhawatirkan sesuatu? Si Zongtian dengan tenang berkata, Lin Ming adalah murid dari 7 lembah mendalamku. Sejauh yang aku tahu, dia hanyalah murid dari 7 rumah bela diri mendalam kerajaan Sky Fortune. Si Zongtian mengerutkan alisnya, dia tidak dapat menyangkal hal ini. Memikirkan kembali saat dia membual, dia merasa sedikit malu. Setelah keheningan yang canggung berlalu, Si Zongtian tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Mungkin Mu Qianyu mengenal Lin Ming, tapi meski begitu, mengapa Mu Qianyu tidak menghubungi Lin Ming secara diam-diam? Yang harus dia lakukan adalah mengambil langkah pertama dan menawarkan kondisi yang menguntungkan untuk memenangkan Lin Ming untuk bergabung dengan Divine Phoenix Island. Mengapa datang ke pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam mereka?
Bahkan hadiah untuk menjadi juara pertemuan bela diri fraksi total, pil pembuka surga, tidak berarti apa-apa bagi Divine Phoenix Island. Si Zongtian tidak bisa memecahkan teka-teki ini, tapi dia juga tidak bertanya kenapa. Saat ini, Mu Qinghong berkata, sebenarnya, nyonya muda keluargaku belum berpikir untuk mencuri murid manapun dari 7 lembah mendalammu. Faktanya, Pulau Phoenix Suci kita mungkin memiliki sumber daya yang berlimpah, tetapi metode budidaya tertinggi kita tidak cocok untuk dikembangkan oleh manusia. Lembah Master Si dapat menerima Lin Ming sebagai murid resmi 7 lembah mendalam setelah pertemuan bela diri. Bahkan di masa depan, jika 7 lembah mendalam tidak dapat menyediakan sumber daya yang cukup untuk Lin Ming, maka Divine Phoenix Island kami juga dapat memberikan bantuan. Apakah memang ada hal yang bagus? Meskipun Mu Qinghong berjanji untuk membantu Lin Ming dengan sumber daya tambahan, rasanya sedikit berlebihan meskipun dia mungkin berteman dengan Mu Qianyu. Mu Qianyu secara pribadi memperhatikan anak ini, dan bahkan mengirim Mu Qinghong. Menurut pendapat si Zongtian, tidak peduli seberapa besar bakat Lin Ming, dia masih anak-anak yang belum dewasa. Apakah Mu Qianyu bertaruh pada Lin Ming untuk menjadi Master Inti Revolving Tengah di masa depan? Atau bahkan Master Inti Revolving yang terlambat? Ada banyak jenius di benua tumpahan langit, namun jumlah yang bisa mencapai tahap inti berputar benar-benar sedikit jumlahnya. Dalam 600 tahun warisan dalam 7 lembah mendalam, hanya leluhur tua mereka yang telah mencapai ranah inti berputar. Inilah satu-satunya alasan peri gadis Qinghong datang hari ini. Si Zongtian bertanya, agak ragu. Haha, ini hanya sepintas lalu. Sebenarnya ada sesuatu yang perlu saya diskusikan dengan Master Lembah Si. Setelah Mu Qinghong mengatakan ini, ekspresinya berubah menjadi serius. Tolong bicara, peri gadis Qinghong. Ini adalah masalah yang sangat penting, perlu waktu lebih dari beberapa saat untuk memberitahukannya kepada Anda. Mari kita tunggu hingga pertemuan bela diri ini selesai, dan kemudian saya akan berbicara lebih detail. Melihat ekspresi serius Mu Qinghong, si Zongtian hanya bisa setuju dan tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Adapun masalah apa yang akan dicari oleh Divine Phoenix Island, dia tidak tahu. Setelah pertandingan antara Lin Ming dan Jing Chanyu selesai, rumah judi telah memutuskan bahwa Lin Ming akan memenangkan kejuaraan taruhan 36 negara sebelumnya. Adapun pertandingan terakhir di grup ke-7, semuanya kehilangan ketegangan. Banyak kontestan yang benar-benar menyerah untuk bersaing melawan Lin Ming. Sebaliknya, mereka berusaha mempertahankan kekuatan agar bisa bersaing di divisi kedua. Lin Ming memenangkan ronde ketiga, ronde keempat, ronde kelima, hingga ronde keenam di mana ia bertemu dengan Ziling. Ziling menjadi satu dari 5 pemain yang masuk ke babak penyisihan grup kedua dengan rentetan kemenangan lengkap. Tentu saja, Ziling percaya pada kekuatannya sendiri. Tapi dia kalah melawan Jing Chanyu hanya dalam 2 gerakan, dan kemudian Jing Chanyu kalah melawan Lin Ming dalam 2 gerakan. Orang yang mengambil waktu sedetik untuk mengalahkannya dikalahkan sedetik oleh Lin Ming. Ziling sangat menyadari perbedaan antara dirinya dan Lin Ming. Namun tetap saja, Ziling tidak mengaku kalah. Meskipun ia memiliki posisi mantap di tingkat kedua, ia belum mau mengakui kekalahan tanpa melakukan perlawanan, karena hal ini bertentangan dengan inti seni bela dirinya. Setelah pertandingan dimulai, Ziling tidak repot-repot menyembunyikan dirinya di balik cahaya yang terdifraksi. Dia tahu bahwa di depan Lin Ming yang memiliki kekuatan jiwa yang sangat tangguh, menyembunyikan dirinya hanya menipu dirinya sendiri. Dia mengeluarkan pedang cahayanya dan mulai menunjukkan jurus pamungkasnya. Saya telah mengerahkan segalanya dalam serangan ini, 36 eksekusi ekstrim pedang ringan. Cici-cici, 36 bilah cahaya melesat ke segala arah menuju Lin Ming. Lin Ming sepertinya mengambil satu langkah ke depan dan kemudian tiba-tiba muncul seperti hantu di depan Ziling, sebuah pukulan terbang keluar. Peng, Lin Ming hanya menggunakan 1000 filamen esensi sejati yang bergetar untuk menghancurkan esensi sejati pelindung Ziling. Lalu dia mengubah tinjunya menjadi cakar dan dengan lembut memegang leher Ziling. Seperti yang diharapkan, pertandingan selesai dalam sekejap. Lin Ming, kemenangan. Saat wasit mengumumkan hasilnya, Ziling menghela nafas ringan, agak tertekan. Ketika dia menghadapi Lin Ming, seolah-olah orang biasa menghadapi harimau ganas dan buas hanya dengan tangan kosong, tidak ada cara untuk melawan. Oleh karena itu Lin Ming meraih 6 kemenangan berturut-turut, dia telah menjamin dirinya mendapat tempat di tingkat pertama. Dia terlalu kuat. Selain Biting Hua, belum ada orang yang bisa melawan Lin Ming dalam pertarungan panjang. Tidak hanya itu, semua pertarungan ini telah berakhir dalam beberapa langkah. Ketika Lin Ming menghadapi Biting Hua, satu-satunya alasan butuh waktu lama kemungkinan karena Lin Ming sengaja menyembunyikan kartunya. Meskipun Lin Ming mengalahkan Ziling adalah apa yang diharapkan semua orang, cara dia menang yang mudah dan santai membuat penonton penuh dengan pujian. Selanjutnya, Jing Chanyu melawan Fang Qi. Fang Qi adalah kontestan tempat pertama di grup 7. Grup 7 memiliki 10 kontestan, dan masing-masing kontestan bertarung dalam 8 pertandingan. Mereka hanya akan merindukan satu orang. Karena Fang Qi adalah pemain unggulan, orang yang akan menghindarinya adalah pemain kuat lainnya di grup. Sejak Jing Chanyu kalah dari Lin Ming, dia menjadi lawan Fang Qi. Sebelum Fang Qi naik ke atas panggung, dia bahkan tidak melirik ke arah Jing Chanyu. Sebaliknya, dia mendekati Lin Ming dengan senyum tipis menelusuri bibirnya. Sebagai murid dari 36 negara, Anda cukup baik. Anda bahkan mungkin masuk peringkat 10 besar. Pada pertemuan bela diri fraksi total berikutnya, kamu mungkin menjadi tandinganku. Oh,
Lain kali, Lin Ming samar-samar tersenyum. Murid langsung 7 lembah mendalam ini terlalu percaya diri, sampai-sampai menjadi sombong yang tidak perlu. Tentu saja, Lin Ming tidak menyalahkan mereka. Mereka telah tumbuh sejak kecil dengan aura kejeniusan di sekitar mereka. Bukan hanya itu, tapi mereka juga murid dari fraksi total. Rasa superioritas dan hak telah tertanam kuat di dalam tulang mereka. Ya, pada pertemuan bela diri berikutnya kamu akan memiliki kualifikasi untuk membuatku serius. Menurut pendapat Fangqi, dia telah memberikan penilaian yang sangat tinggi kepada Lin Ming. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.